Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raud Lorida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, beberapa hari belakangan marak berita sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh remaja, baik kekerasan fisik, verbal maupun seksual yang berakibat pada trauma, stigma, bahkan kematian. Remaja yang harusnya menjadi generasi muda penerus bangsa dan mempunyai peran yang strategis dalam menjamin keberlangsungan suatu bangsa dan negara pada masa yang akan mendatang, justru malah sebaliknya. Lalu, dengan deretan fenomena kekerasan yang dilakukan oleh remaja, salah siapa hal tersebut? Saat ini telah hadir narasumber kita melalui ruang virtual Zoom, Bapak Farhan Zakaria, SPSI, MPSI, yang merupakan psikolog dan juga dosen psikolog Universitas Pendidikan Indonesia. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu Rida. Apa kabar nih Pak? Sehat, Alhamdulillah. Bu Rida gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya nih Pak. Kita pada hari ini akan berbincang soal fenomena kekerasan remaja nih Pak, yang memang akhir-akhir ini masih menjadi berita di berbagai media. Baru-baru saja nih Pak ya, di Kabupaten Serang ini ada sebuah kasus terjadi mutilasi yang dilakukan oleh seorang remaja kepada remaja juga yang memang ini disinyalir adalah sebagai kekasihnya. Dan tentunya ini kekerasan tersebut dan juga kasus tersebut juga menuai banyak sekali perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Dan tentunya ada banyak sekali fenomena-fenomena yang lain nih Pak, yang berkenaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja. Kita akan, saya ingin tahu lah Pak ini ya, dari sudut pandang Bapak selaku psikolog, ini kenapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, baik. Kalau saya mungkin bahas dulu kenakalan remajanya ya. Kenapa kenakalan remaja bisa terjadi? Itu sebenarnya banyak faktor. Kenakalan remaja terjadi selain karena dia memiliki ketidakmampuan yang baik dalam penyelesaian masalah akademik, biasanya adalah ketidakmampuan dalam mengelola kemampuan sosial dan emosi. Banyak sekali masalah akademik itu berakibat pada masalah kenakalan remaja. Ketika siswa tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, tidak mengerti materi, tidak paham apa pentingnya pembelajaran, berakibat kepada kenakalan remaja yang dilakukan. Jadi kenakalan remaja bukan karena sekonyong-konyong semua remaja itu tidak punya kemampuan sosial emosi yang baik, tapi banyak juga remaja yang akhirnya melakukan kenakalan remaja karena di sekolah tempat mereka mengaktualisasi diri itu jadi terbatas karena mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan di sekolah. Nah, di luar tadi masalah akademik di sekolah, ada juga permasalahan sosial emosi, yang dimana permasalahan sosial emosi ini terjadi karena ia memiliki pengalaman atau ketidakmampuan dia menyelesaikan tahapan-tahapan atau tuntutan perkembangan yang harusnya dilewati sebelumnya. Hal ini berakibat saat remaja ia mengalami kesulitan untuk bisa beradaptasi ketika menyelesaikan masalahnya. Nah, contoh yang diberikan oleh Bu Rida tadi mengenai ada dua remaja di Kota Serang yang diduga memiliki hubungan romantis yang kemudian pasangan tersebut akhirnya melakukan kekerasan yang berakibat sampai salah satu pasangannya meninggal dunia bahkan sampai dimutilasi. Nah, kalau dengan masalah tersebut, maka kalau dari penjelasan saya mengenai kenakalan remaja, bisa diasumsikan, kenapa saya bilang diasumsikan, karena tadi kita belum tahu atau belum bisa mengakses sebenarnya masalah itu terjadi karena faktor apa. Karena tadi sangat banyak multifaktornya. Nah, bisa diduga atau bisa diduga kemungkinan problem yang tadi terjadi di Serang itu berkaitan mengenai kemampuan individu kesulitan dalam memahami sosial emosinya. Sehingga ketika ia mengalami masalah di luar kemampuannya,
ia kesulitan untuk mencari solusi yang tepat akan masalah yang terjadi. Nah, saya tidak tahu apakah masalahnya diawali dengan konflik Hmm? atau ada ketidaksamaan uh, perasaan cinta gitu ya, atau anak sekarang mengatakannya dengan toxic relationship gitu ya, yang mengakibatkan kondisi-kondisi itu. Tapi yang bisa diduga dengan pasti adalah tadi orang tersebut atau remaja tersebut tidak punya kemampuan yang cukup baik untuk bisa beradaptasi dengan masalah yang dihadapinya, sehingga solusi yang dipilih adalah solusi yang dia ketahui atau yang dia rasa mampu untuk lakukan. Hmm. Itu diawali dengan kekerasan tadi. Sehingga sebenarnya terjadinya mutilasi ini tidak hanya sekonyong-konyong langsung melakukan mutilasi, pasti biasanya diawali dulu dengan tindak kekerasan sebelumnya. Yang tadi udah mau Rida bilang kalau remaja saat ini mulai suka melakukan kekerasan baik verbal, non verbal, dan lain sebagainya. Nah, kondisi itu bisa terjadi sebelumnya ketika mereka sedang menjalin hubungan yang akhirnya berlanjut sampai pada kekerasan yang lebih berat, yaitu sampai melakukan pembunuhan. Yang dimana kalau pembunuhan itu sudah tidak diklasifikasikan lagi kenakalan remaja, tapi sudah merupakan perbuatan melanggar hukum yang dimana dalam konteks psikologi juga sudah bukan dalam konteks kenakalan, tapi sudah melakukan perilaku menyimpang. Oke, Begitu. baik. Nah, tadi juga kan Bapak menyampaikan ada beberapa faktor ya, yang akhirnya ini juga disinyalir menjadi penyebab remaja melakukan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal, ataupun kekerasan yang lainnya. Namun Pak, kita kan tahu ya bahwa remaja itu ibaratnya masih punya masa depan yang cukup panjang. Nah, bagaimana sih Pak nih kekerasan remaja dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan juga hubungan sosial di masa mendatang? Baik, baik. Betul, betul sekali anak-anak itu masih punya masa depan. Makanya anak-anak itu sebenarnya dilindungi oleh hak-haknya. Jadi setiap anak di Indonesia, bahkan di dunia, itu dilindungi dengan hak anak, yaitu hak tumbuh kembang, hak keyakinan dia untuk dapat melangsungkan hidup, hak untuk dia bisa menyelesaikan tuntutan perkembangan, dan juga hak dia untuk berpartisipasi. Nah, setiap anak wajib memiliki hak ini, baik anak yang mengalami kasus hukum maupun anak yang tidak mengalami kasus hukum, sehingga bila kita melihat konteks ini, baik anak yang melakukan kenakalan remaja maupun yang tidak melakukan kenakalan remaja, itu tetap punya hak yang setara dan sama untuk dapat memiliki keempat hak tadi. Yang artinya secara konteks psikologis, kita harus bisa membantu anak walaupun dengan tadi ya hal yang menempel pada dirinya, dia misalnya korban atau pelaku terhadap suatu tindakan tertentu, mereka tetap harus dapat haknya dengan baik. Tapi tentu saja kalau ada penyelesaian tertentu di mana tadi ya hak-hak tadi disesuaikan sama kondisi-kondisi pada anak tadi. Nah, dengan sebenarnya pemberian hak anak yang jelas ini, itu sebenarnya udah kunci dasar bagi anak untuk bisa mendapatkan kepastian masa depan yang tetap gemilang walaupun atau masa depan yang pasti untuk dia tetap bisa berkarya atau berpotensi dengan tadi kepastian hak tadi. Nah, sejatinya kalau hak itu tersampaikan dengan baik, maka dia akan bisa optimal. Nah, kalau dari pandangan psikologis, bagaimana nih kalau dengan yang kasus-kasus bermasalah? Tentu kita bantu tangani mereka supaya mereka bisa beradaptasi dengan masalahnya, sehingga tadi dapat bisa hak perkembangannya. Jadi mereka tetap bisa menyelesaikan hak perkembangannya, sehingga kedepannya mereka tetap bisa optimal menyelesaikan tuntutan perkembangan dan tadi punya kemampuan sosial yang tetap baik untuk berinteraksi dengan masyarakat. Begitu. Baik, jadi memang ada hak-hak yang harusnya ini dipenuhi terlebih dahulu dan juga diketahui ya oleh orang-orang sekitar ya Pak, untuk memberikan tadi juga kehidupan yang baik kepada para remaja. Nah kemudian Pak, ini kan tentunya dengan adanya banyak kasus kekerasan yang terjadi, kita kan akhirnya juga jadi mawas diri. Ini bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda awal kekerasan remaja yang tentunya ini perlu diwaspadai, baik oleh orang tua, guru, ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya? Baik. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat atau di lingkungan sekitar untuk mengetahui kira-kira perilaku atau aktivitas yang dilakukan remaja ini sudah menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai atau dikiranya menyimpang
atau ada kemungkinan tadi ya kekerasan yang lebih ekstrim. Sejatinya seperti ini, ketika individu itu atau remaja tidak bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang dia alami, mereka akan merespon dengan mencari solusi yang paling mudah bagi dirinya. Nah, dari situ sebenarnya lingkungan bisa sadar dan bisa tahu apa yang sebenarnya sedang dialami remaja. Bentuk perilaku-perilaku agresif yang tidak aktif, jadi agresi itu nggak hanya yang aktif ya, seperti tadi ada kekerasan, tapi yang yang pasif gitu ya, yang bentuknya tidak kekerasan sebenarnya yang malah sering sulit untuk diidentifikasi. Misalnya dia mengurung diri, dia tidak mau menjawab, dia tidak mau merespon, supaya orang yang menanyakannya tersakiti, itu kan sebenarnya bentuk agresi pasif. Nah, gimana kita bisa tahu itu bentuk agresi atau tadi kekerasan yang dilakukan? Tadi kita harus pahami betul ada perubahan perilaku yang tampil ketika dia berusaha untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini udah indikator paling mudah untuk masyarakat mengetahui kira-kira remaja ini sedang dalam masalah atau tidak. Lalu, solusi yang dilakukannya itu cenderung melakukan perilaku yang menyimpang atau tidak. Nah, gampangnya gitu, Mbak. Oke, jadi kita bisa melihat lah ini kan secara simpelnya lah bagaimana nih perilaku dasar dari anak remaja tersebut. Nah, lalu Pak, ini bagaimana peran keluarga, orang tua dan juga orang sekitar? Karena kan biasanya ini ketika ada kenakalan remaja, bahkan kekerasan yang dilakukan oleh remaja, langsung saja nih, ini bagaimana orang tuanya, bagaimana gurunya. Nah, sebenarnya harusnya berperan baiknya seperti apa? Oke, menarik bagaimana lingkungan bisa berperan. Uh, Sebaiknya remaja itu kan lebih suka dan lebih mudah menyelesaikan masalah dengan mereka sendiri. Nah, ini jadi menariknya. Remaja ini memang khas. Kehadiran orang di luar mereka atau kehadiran orang yang dianggap bukan circle mereka atau bukan lingkup mereka itu malah membuat mereka membebani atau malah membuat masalah versi mereka itu jadi rumit. Karena menurut mereka sebenarnya remaja bisa mengatasi masalahnya sendiri, it is good. Nah, makanya peran orang tua atau guru itu fokusnya adalah mengobservasi terlebih dahulu situasi yang dialami remaja ini memang harus sudah di take over oleh orang tua atau belum, atau oleh pihak sekolah. Indikasinya apa? Indikasinya selama perilaku yang ditampilkan tadi ya belum menunjukkan kekerasan. Oh, indikator paling gampang gini. Selama perilaku itu tidak membuat dia melukai diri sendiri, melukai orang lain, atau ada indikasi melakukan bunuh diri, maka orang tua bisa mengobservasi dan guru bisa mengobservasi dan menguatkan dari jauh. Tapi bila tadi perilaku atau situasi tersebut sudah menunjukkan gambaran bahwa dia bisa melukai diri sendiri atau melukai orang lain atau ada tadi ya keinginan untuk melakukan bunuh diri, maka tanpa pun izin anak atau remaja tersebut, orang tua atau guru bisa men-take over masalah tersebut. Nah, selama tidak ada, berilah mereka ruang untuk bisa beradaptasi sehingga orang tua maupun pihak sekolah bisa sebagai pihak evaluator untuk mengingatkan pada koridor-koridor saja, sehingga tadi remaja akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik. Oke, jadi memang kalau semisal belum berujung ya kepada melukai diri sendiri atau melukai orang lain, itu diberikan kepercayaan, diberikan space lah ya Pak ya, untuk bisa menyelesaikan sendiri. Nah, tapi ini menariknya seperti ini Pak, ini kan zaman yang semakin maju ya, digitalisasi, kemudian juga media sosial kan marak sekali digunakan. Ada banyak remaja yang akhirnya justru gitu kan, tadi mencontoh hal-hal yang ada di media sosial. Dan itu akhirnya kan berlangsung juga terjadi dengan adanya kasus-kasus yang tadi kekerasan kepada remaja. Nah, ini seberapa besar Pak sebenarnya dampak media sosial terhadap psikolog remaja dan akhirnya juga ini berlangsung kepada tindakan remaja melakukan kekerasan? Baik, kalau konteksnya adalah perilaku imitasi atau bagaimana remaja mengimitasikan perilaku-perilaku di sosial media, tentu sosial media ini berperan penting. Dan sulitnya adalah kita memang tidak akan pernah bisa mengontrol situasi yang terjadi pada masyarakat untuk bisa paham
bagaimana remaja itu mengimitasi sebuah perilaku. Sehingga yang paling mungkin dikuatkan adalah tadi kemampuan remaja sendiri dalam mengontrol dirinya. Nah, tapi sayangnya memang remaja ini pada kemampuan mengontrol dirinya masih lemah. Tapi kalau tidak pernah belajar, dia akan terus tidak punya kemampuan kontrol diri yang baik yang mengakibatkan kondisi saat setelah remaja menuju dewasa itu makin nggak bisa punya kontrol diri yang baik. Maka saat kapanlah kontrol diri ini harus dilakukan? Tentu saja saat remaja. Maka tadi peran orang tua dan sekolah membantu siswanya untuk bisa mengupgrade kemampuannya dalam kontrol diri. Karena tadi sosial media ini nggak akan pernah bisa kita bendung, nggak akan pernah bisa kita lawan. Yang bisa kita bantu dengan masifnya sosial media ini adalah kemampuan remaja sendiri dalam bisa mengontrol kemampuan dia meliterasi bacaan maupun video atau tontonan sehingga dia punya kontrol diri terhadap apa yang dia tonton, apa yang bisa dia pahami dari tontonan, dan perilaku apa yang bisa dilakukan dari apa yang telah dia baca dan dia tonton. Oke, baik. Jadi itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan juga ya Pak, karena memang ini media sosial kan penggunaannya tidak bisa dibendung juga, tapi tadi dengan menanamkan beberapa hal yang tentunya positif bagi keberlangsungan remaja untuk di masa yang akan mendatang. Namun kalau semisal nih Pak ya, kita lihat gitu, ada banyak program-program, kiranya program pencegahan kekerasan yang paling efektif nih Pak untuk diterapkan di masyarakat berkenaan dengan pencegahan kekerasan remaja ini apa kira-kira Pak? Oke, sebenarnya pemerintah sudah betul program-program kekerasan ini sudah baik, sudah banyak, sudah mulai awareness masyarakat terhadap kekerasan ini sudah semakin tinggi. Itu suatu step yang cukup baik menurut saya dan perlu diapresiasi oleh kita bahwa masyarakat dan pemerintah sudah mulai aware. Buktinya adalah sudah mulai cukup banyak portal-portal pengaduan yang memudahkan orang untuk bisa mengadukan sebuah kekerasan dan dijamin kerahasiaannya, dan di mana juga pelaku juga dapat hak yang serupa untuk bisa membuktikan bahwa pelaku itu memang melakukan kekerasan atau tidak, sehingga ketika proses ini dijalani baik pelaku maupun korban itu tidak mendapat tekanan yang berat sehingga sama-sama bisa menjalankannya. Kondisi ini akan semakin mudah untuk bisa membuat orang juga semakin aware bahwa ada kekerasan yang perlu, ada perilaku yang perlu dikontrol, terutama ada perilaku-perilaku yang mungkin awalnya dianggap bercanda, tapi untuk pihak lain itu bukan bercanda, yang mengakibatkan seperti kekerasan. Yang paling mudah adalah kekerasan verbal seperti siulan gitu ya, yang menurut sebagian orang itu hal yang biasa, tapi buat seseorang itu merupakan kekerasan verbal. Nah, kontekstual dari persamaan inilah yang kadang menjadi gap di mana masyarakat belum siap dengan kondisi-kondisi itu. Dengan tadi ya, pertanyaannya bagaimana kita program apa yang paling memudahkan masyarakat untuk bisa memahami? Tentu dengan edukasi paling mudah, dan juga tadi layanan portal untuk bisa mengadukan kontekstual kekerasan ini dengan mudah itu akan memudahkan. Tapi yang lebih penting adalah keyakinan diri bahwa setiap manusia punya haknya untuk bisa dilindungi. Itu yang lebih penting sehingga mereka sadar bahwa kekerasan yang dilakukan maupun yang mereka alami itu semua akan dilindungi oleh pemerintah ataupun negara. Oke, baik. Nah Pak, tidak terasa nih kita sudah hampir 20 menit kita berbincang mengenai fenomena kekerasan yang dilakukan oleh remaja. Namun sebelum menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, boleh disampaikan closing statement Pak berkenaan dengan tema kita hari ini. Silakan. Baik. Bagi masyarakat bahwa sekali lagi kenakalan remaja itu tidak bisa kita pandang sebagai hanya remaja yang nakal. Tapi remaja memang mempunyai kekhasannya untuk bisa mengeksplor dirinya. Hal-hal yang mungkin dilakukan yang dianggap tadi kenakalan harus dilihat dulu akar masalahnya sehingga tidak mudah melakukan judgement atau melakukan labeling pada remaja bahwa remaja melakukan kenakalan. Ketika masyarakat membuka diri untuk remaja, maka remaja juga akan membuka diri pada masyarakat. Di sanalah akan ada keseimbangan di mana masyarakat maupun remaja akan saling support, sehingga remaja akan terkurasi perilaku-perilakunya, sehingga kenakalan remaja dapat ditekan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas closing statement-nya dan juga tadi ilmu yang bermanfaat sekali ya, yang tentu ini akan menjadi insight kepada pemirsa setia Sultan TV dan juga kita berharap bahwa ini berkelanjutan. Terima kasih atas kesediaannya Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bu Rida kesempatannya juga. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu Pak. Kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Bapak Farhan Zakaria yang merupakan psikolog membahas mengenai fenomena kekerasan remaja. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Larida dan segenap kru petugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.